Halo anak-anak Ibu semuanya, jumpa lagi bersama Ibu Lucy di sini. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 3, perubahan wujud benda di kelas 3 SD. Disimak baik-baik ya anak-anak. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai pelajaran bahasa Indonesia tentang wujud benda. Nah, anak-anak Ibu, wujud benda seperti yang kita ketahui dan sudah kita pelajari dalam pembelajaran sebelumnya itu ada 3. Yang pertama benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, wujud benda ini dapat saling berubah dari satu wujud ke wujud lain. Nah, apa saja itu? Coba kita simak video berikut ini ya anak-anak. Nah, perubahan wujud benda itu ada bermacam-macam. Yang pertama, pernahkah kamu melihat es krim yang meleleh seperti gambar ini? Atau lilin yang dibakar, dia akan semakin lama semakin pendek dan mencair. Lalu kamu melihat es batu yang berubah menjadi air. Nah, es krim, lilin, dan es batu itu semula berwujud padat. Es krim, lilin, dan es batu yang semula berwujud padat berubah menjadi cair, menjadi bentuk air. Ini namanya perubahan wujud benda padat menjadi benda cair, dinamakan mencair. Nah, apa itu mencair anak-anak? Yaitu perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Nah, mengapa benda cair? Mengapa benda akan mencair atau mengapa benda bisa mencair? Karena dipanaskan. Jadi jika benda dipanaskan, benda padat dipanaskan, dia dapat mencair. Nah, untuk lebih memahami mengenai peristiwa mencair, yuk kamu lakukan percobaan di halaman 122 sampai 123 di bukumu, di buku temamu. Mintalah bantuan dari orang tua atau saudaramu. Nah, anak-anak jangan lupa ketika kamu melakukan percobaan, rekam atau fotolah kegiatanmu itu. Nah, selanjutnya anak-anak Ibu, kita akan melihat perubahan yang kedua. Pernahkah kamu melihat es batu yang membeku ya menjadi keras jika dimasukkan ke dalam freezer? Nah, es batu ini semula berbentuk air, ya kan? Air dimasukkan ke dalam freezer atau ke dalam kulkas, lama-kelamaan dia akan menjadi keras. Nah, pernahkah kamu melihat coklat? Nah, cairan coklat ya dimasukkan ke dalam cetakan, dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer, dia akan menjadi keras seperti coklat yang kamu lihat di sini. Atau pernahkah kamu melihat ibumu memasak agar-agar atau jelly? Nah, cairan agar-agar atau jelly jika didiamkan dia akan mengeras. Nah, perubahan ini adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat yang dinamakan membeku. Nah, apa itu membeku anak-anak? Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Nah, benda dapat membeku jika didinginkan. Seperti yang tadi kita lihat contohnya sebelumnya, es batu didinginkan, coklat didinginkan, agar-agar atau jelly juga didinginkan. Nah, untuk lebih memahami peristiwa tentang membeku, coba kamu baca halaman 132 sampai 133 di buku temamu, lalu jawablah pertanyaan pada halaman 134 sampai 135. Perubahan wujud apa selanjutnya? Nah, coba kamu lihat, pernahkah kamu melihat air yang sedang mendidih akan menimbulkan asap? Atau pernahkah kamu membantu ibumu menjemur pakaian? Pakaian yang dijemur itu semula basah, lama-kelamaan setelah dijemur akan menjadi kering. Nah, ini merupakan perubahan benda cair, ya, air yang mendidih itu adalah benda cair, pakaianmu yang basah itu mengandung benda cair, berubah menjadi gas, dinamakan menguap. Ya, pada saat air mendidih, benda cair itu terkena panas akan berubah menjadi gas, menjadi asap-asap ini, seperti ini ya anak-anak. Itu namanya benda gas.
Nah, apa itu menguap? Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Benda akan menguap jika dipanaskan. Seperti tadi kamu mendidihkan air dan kamu menjemur pakaian. Menjemur pakaian tentu di cuaca yang panas kan anak-anak? Nah, selanjutnya untuk lebih memahami tentang peristiwa menguap, coba kamu lakukan percobaan di halaman 141 sampai 142 yang ada di buku temamu. Mintalah bantuan orang tua dan saudaramu untuk melakukan percobaan tersebut. Jangan lupa rekam atau foto dirimu saat melakukan percobaan ya anak-anak. Nah, setelah kamu mempelajari tentang peristiwa membeku, mencair, dan menguap, yuk kamu ingat kembali apa itu membeku, apa itu menguap, dan apa itu mencair. Kerjakan di bukumu ya anak-anak di halaman 145. Ditulis di buku latihan ya anak-anak. Nah, perubahan wujud selanjutnya, cobalah kamu pernah nggak minum teh manis dingin atau minum jus yang dingin. Nah, kamu akan melihat pinggiran gelasmu akan menghasilkan titik-titik air seperti di gambar ini. Atau pernahkah kamu melihat jika hari hujan, jendela kaca rumahmu akan menghasilkan titik-titik air juga yang bisa kamu tulis-tulis. Nah, ini adalah perubahan wujud gas menjadi wujud cair dinamakan mengembun. Ya, jadi gas itu anak-anak, uap-uap air dingin itu, yang dingin cuaca yang dingin itu berubah menjadi titik-titik air. Nah, jadi mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Benda akan dapat mengembun jika didinginkan. Nah, anak-anak ibu bisa melihat bukunya di latihan halaman 155 untuk lebih memahami tentang peristiwa mengembun. Dikerjakan di buku latihan ya anak-anak. Perubahan wujud yang terakhir. Pernahkah kamu melihat ibumu memasukkan kapur barus ke dalam lemari agar lemari tetap wangi dan untuk mengusir serangga yang ada di lemari? Nah, ini kapur barus ya anak-anak, bukan permen Mentos ya. Kapur barus itu tidak bisa dimakan. Dia berbentuk seperti permen Mentos, seperti bulat gitu. Ya, berwujud padat ya dan wangi, diletakkan di lemari. Atau pernahkah kamu melihat es kering? Es kering ini akan menghasilkan asap seperti yang ada di gambar. Atau pernah nggak kamu menonton televisi ada konser? Nah, waktu konser itu sedang berlangsung, ada penyanyi yang menyanyi atau menari. Nah, itu ada asap-asapnya kan anak-anak. Nah, itu dihasilkan oleh es kering ya. Es kering dan kapur barus itu adalah benda yang berwujud padat yang lama-kelamaan akan berubah menjadi benda berwujud gas. Itu namanya perubahan menyublim. Nah, apa itu menyublim? Menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Nah, anak-anak, supaya lebih memahami tentang menyublim, kamu boleh membaca bukunya halaman 160 sampai 161. Lalu kamu susunlah paragraf-paragraf tersebut menjadi paragraf yang utuh. Karena paragraf ini tidak berurutan. Jadi kamu mengurutkannya. Nah, di sini sudah diurutkan yang nomor 1. Yang paragraf pertama itu, pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat dijumpai sehari-hari. Bentuknya bulat dan beraneka warna. Apakah kegunaan kapur barus? Nah, selanjutnya coba kamu baca apa itu kegunaan kapur barusnya di paragraf yang mana? Yang mana yang menjadi paragraf kedua? Dibikin nomornya ya anak-anak. Nah, selanjutnya kamu dapat melihat halaman 161, kamu dapat mengulang kembali tentang peristiwa perubahan wujud yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, ada mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Boleh kamu pasangkan garis ke pengertian yang tepat ya anak-anak. Nah, anak-anak, itu dia video kita untuk kali ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahaminya dengan baik. Jika kamu belum memahaminya, kamu boleh memutar ulang video ini atau menanyakannya kepada ibu melalui grup WA kita. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan kebersihanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.